Kalau altcoin ini menurut kalian lebih ngarahnya ke fundamentals atau sebenarnya attention aja? Attention. Menurut gua, attention. Di luar Ethereum memang ada yang fundamental. Ini gua jawab jujur aja. Di luar Ethereum deh. Menurut gua bahkan altcoin yang gua consider itu sebenarnya bentuk aja paling soal Ethereum sebenarnya. Di luar Ethereum memang ada yang punya fundamental. Emang ada yang pernah mati. Baru deh. Contohnya mati kan kemarin. Berarti decentralized atau enggak? Satu server coy itu. Mungkin di Dubai itu satu server gitu ya. Attention, menurut gue. Bro apa? Ya, jadi dari protokol yang kita ajari kan selalu 50% tuh naratif. Ya. Jadi attention is naratif basically. Orang lihat kemana. Baru 20%-nya fundamental ya, 30%-nya technical ya. Itu pun cuma buat entry dan exit. Yang mana juga nggak ada entry exit yang absolute di market. Jadi it's all about to attention and narrative. Dan narrative only works in bull market. Tapi dengan tahu naratif apa, kita bisa memaksimalkan return yang terbaik. Tapi kalau memang disuruh ya, untuk betting mungkin ke satu sektor ya, di cycle ini, menurut saya DeFi is overused ya. DeFi is so 2020, 2021. Sebenarnya decentralized physical infrastructure. DePIN itu masih punya urgensi. Ya. Kalau kita bilang side-to-side comparison dengan ya teknologi-teknologi di Web2. Cuman balik lagi, is that a really product ya that actually could be used di DePIN pun? Nobody knows ya. Apakah mereka hanya kita sewa nih server ya, kita murah-murahin ya, terus habis itu token kita naik, terus kita jualan tokennya buat nutup biaya operasionalnya. Apakah juga bisa seperti itu? Bisa juga ya. Karena kalau kita lihat risetnya Messari, it's good ya, apakah tapi itu too good to be true? Karena kita lihat comparison-nya AWS ya. Biayanya cuma sekian. Oke, ini kalau pakai Cash Network ya 20 kali lebih murah. Apakah Cash Network juga pakai AWS? Terus tokennya Cash naik, dia jual tokennya terus buat nutup biayanya AWS-nya, atau dicari murah saya babak cloud gitu ya. Belakangnya dari Cina itu di babak cloud. It's all game of hot hand fallacy. Ya sama seperti keadaan-keadaan yang dulu, ya, di mana semua bisa buat website. Sekarang semua bisa buat altcoin. Jadi yang menyebabkan ya altcoin sekarang jadi kurang seksi, belum seksi. Selalu ada fase di mana ya kita selalu muter. Logikanya itu kalau beneran dipakai, kenapa top 10 di 2013 nggak ada sekarang? Kenapa top 10 di 2018 nggak ada sekarang? Top 10 di 2021 kayak Cardano. Sekarang foundernya juga nggak jelas ya arahnya. Apakah yang jadi top sekarang di cycle crypto ya 2025 akan jadi top lagi di 2029 ya? Jawabannya enggak. Ya, you will only rotate ya money from dumb people ya ke kita yang lebih smart dikit untuk nanti orang yang lebih dumb lagi ya kan membeli di harga yang lebih tinggi. It's always been like that ya market. Jadi ya mungkin bahkan bisa 80-90% all about attention and narrative ya, kalau di bull market bahkan all about narrative. Karena lihat technical. Oke, ini naik 100%, udah breakout. Technically not ideal to buy. Tapi kalau di bull market yang naik 100% tuh bisa naik 10.000% lagi. Ya. Jadi technical doesn't matter di bull market. Iya kan? Oke, kalau sekarang dia lihat technical, ini area yang ideal untuk membeli. Ini support di $1. Drop lagi kok ke 0,5. Di bear market ya kita sebutnya sekarang. Does technical really matter? I don't think so juga ya. Bahkan di bull market atau bear market. Tapi atensi, kalau misalkan tiba-tiba ada koin. Ini misalkan dia bisa transaction speed-nya ya paling tinggi. Atau dia memiliki model ya untuk predictive stock market ya dengan naratif yang sangat seksi. Itu akan selalu dilihat lagi apakah bull atau bear market. It's all about bull or bear market. Dan di bull market ya ada yang bilang, kenapa harus belajar ketika bull market? Semua orang bisa kok tebar ini naik. Ya naiknya berapa persen? Di bull market semua naik ya, tapi kamu bisa nggak cari naiknya yang kayak kemarin render ya sekian. Ini sekian. Selalu down to skill.
dan rotating skill. Karena ingat, naratif only works 2-4 bulan. Ya sisanya itu akan retrace 70-80%. Jadi about rotating dan finding ya, something yang lagi moving. Jadi itu pentingnya ya, mempelajari dan juga tahu ya. Bahkan ketika bull market. Tergantung waktunya juga sih, time frame, tergantung pegang uang berapa, mau uangnya jadi berapa. Orang misalnya bilang, oke, lu kalau blok kan dulu berapa dia 30 juta jadi miliaran kan? Coba kan itu kan karena uangnya 30 juta, coba uangnya 3 miliar. Bohong dia bisa bete. Karena pasti dijual. Bedanya kan 30 miliar. Kalau 30 miliar, double aja udah jual. Iya kan? Orang yang ngomong begitu kalau misalnya uang yang besar, itu bohong. Karena nggak bisa. Benar. Kalau 30 juta jadi 7 M, mungkin nggak? Sangat mungkin bisa. Tapi kalau 30 M, beda cara mainnya. Jadi tergantung kalau lu udah double udah happy, kenapa cari yang fix double aja gitu. Kan probabilitas kan. Kalau lu cuma beli altcoin terus sampai kayak ini kalau double case gua jual. Kenapa lu belinya itu? Ya make sense kan? Lu beli itu kan buat engage kan. Kenapa tadi tahun gua biarin 2,5%? Itu kalau pasal dulu keluar beneran dia terbang ke 30 ya gua udah happy. Ya mungkin jadi 11, sekian persen dari portofolio. Terus ya paling gua trading lagi balikin 2,5 terus jadi cash. Kan portfolio management gitu kan. Ya jackpot gitu. Tron gue beli. Ya oke kalau misalnya naik kita jackpot. Udah terbukti kan berapa? Render gue jackpot, Aldo gue jackpot, ini gue jackpot juga. Kita juga BNB awal-awal jackpot ya. Kita beli BNB itu awal banget. Cycle. Udah lah jackpot. Jadi cash. Terus gue beli lagi Bitcoin. Karena itu kan makanya gue taruh di ruangan gue sering belakang. Jadi setiap kali kita beranggai-anggai untuk muter semuanya lagi di altcoin yang aneh, kita lihat dulu. Nah, oke. Udah, trading sama Bitcoin. Biar inget gitu. Itu scatter plot dari data dari 2010 sampai 2024 gue tarik. Itu literal semua. Tadi bilang, kok berarti nggak ada Ethereum? Ada. Ethereum itu yang turun dibanding Bitcoin. Soalnya ada di situ, ada semua. Semua itu begini loh. It's data. Karena kalian ukuran banyak ke by fiat, malah datanya baik. Coba ukur by BTC semua. Itu data. Ya atau paling gampang diukur by purchasing power ya. Iya. Atau by indikator-indikator makro yang lain pasti turun. Ya, itulah kenapa ya kadang rasanya bisa puter-puterin ya dengan altcoin, tapi setelah dibalikin ke fiat, terus habis itu lihat konversinya turun lagi. Uangnya sama gitu. Uangnya sama, bahkan turun. Bahkan turun gitu. Ya. You only fool yourself ya, karena emang bener. 10 juta ke 100 juta itu lebih mudah daripada 100 juta ke 1 miliar. 1, beban psikologis karena jumlah angka. 2, likuiditas yang ada di market. Ya, semakin banyak duit yang kita miliki, opsi kita di market itu semakin kecil. Ya, kalau duitnya kecil loh, saya bisa add in low cap yang ini. Ya, coba kalau duitmu ratusan juta, kamu add in low cap tertentu, nggak bisa. Ya, pasti gerak. Ya, berarti kan udah di situ kita udah dibatasi dengan pilihan. Ya, semakin banyak duit yang kita miliki, pilihan itu semakin sedikit actually. Ya, bahkan ya di portofolio sebanyak yang tertentu, kita hanya bisa memilih ya dari 2 drawdown ya, mana yang drawdownnya 7%, mana yang 30%. Karena dua-duanya sama-sama drawdown. Mana yang sial, mana yang lebih sial. Ya, mana yang sial, mana yang lebih sial, ya kan? Jadi di jumlah portofolio tertentu, yaitu goals-nya itu hanya mempertahankan kekayaan. Dan itu pun juga suatu skill set yang harus dimiliki, yang mana itu juga berbeda dengan mencari kekayaan. Mencari kekayaan, ya bilang. Mencari kekayaan, wah sulit, belum kaya-kaya. Percayalah mempertahankan itu jauh lebih sulit lagi. Karena ketika kita gain uang, portofolio, kekayaan kita naik, ekspektasi kita tentang hidup naik nggak? Naik. Dan itu yang membuat kamu harus terus keep on growing up. Oke, punya 1 M, seneng. Preferensi tentang gaya hidup juga udah berubah. Tapi apakah ya itu akan naik terus? Ya jawabannya enggak. Ada fase seperti ini, stagnan. Tapi kamu pasti nggak bisa, ya mungkin gaya hidup dan juga lifestyle itu bisa kita turun. Tapi ekspektasi kita tentang uang dan juga, oh ini ntar bisa naik segini lagi nih. Itu nggak akan pernah kita bisa rubah. Dan itu sebenarnya manusiawi. Dan itulah kenapa kita gila di keadaan yang seperti ini. Karena kita setiap hari expecting, wah
Kalau nggak naik-naik nih ya marketnya, wah kok ini masih drawdown nih koinnya, wah bener nggak nih tesisnya seperti ini? Dan itu sebenarnya yang membuat kita hidup, ya. Ketidakpastian dalam kepastian, itu yang membuat hidup. Itu orang bilang kan, secara nominal tuh orang biasa orang financial atau udah rusak kan. Makanya kayak Eric David yang bikin Citadel, kayak beli apa, dinosaurus, fosil dinosaurus atau triliun. Karena persepsi mereka terhadap uang tuh rusak. Ya sebenarnya in a way juga ini di pip kan ada monitornya. Lu tanya dia, seminggu ini gue hilang loh kayak 70M lebih kan. Jadi perspektifnya itu tentang uang tuh udah rusak. Kayak apa, ini masih gini udah pakaiin. Oh anjir gak dapat segini nih tahun ini. Yang tuh lihat portfolio kita masih, aduh kena drawdown nih 22 nih misalnya. Rusak gitu, otaknya tuh jadi rusak. Jadi mempertahankan kekayaan, mainin capital sama dapat uang tuh yang beda. Paling gampang tuh dapat uang, itu yang paling gampang. Mempertahankan itu. Nanti lu udah mulai mikir hedgingnya sama fiat value-nya berapa. Apakah harus ada emas batangan di portfolionya, udah mulai mikir gitu di balance check kemana. Itu yang sulit lagi. Gitu.